Haleluya, shalom saudara. Ini adalah rakaman edisi khas ya untuk menjelaskan Wahyu bab 17 dari sudut kitab Daniel. Diharap bila kita lihat kitab Daniel, kita akan lebih memahami Wahyu, khususnya bab 17. Dalam Wahyu 17 terbaca ada suatu binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, ayat 8 hingga ke-13 memberitahu kita beberapa ciri utama binatang ini. Kita baca ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Frasa yang mengatakan binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ya, ini telah saya jelaskan sebelum ini. Dan ia melihat kembali kepada bab 13, di mana binatang itu mengalami kecederaan parah. Ya, hampir mau mati, dan disembuhkan secara luar biasa. Dan dunia heran lalu menyembahnya. Nah, kita sambung sekarang ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Nah, ayat ini jelas memberitahu kita bahwa 7 kepala itu adalah 7 raja. Yang perlu dijelaskan lebih lanjut sekarang adalah maksud ayat 10. Ya, 5 di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Menurut pandangan saya, ketujuh kepala yang adalah 7 raja itu adalah raja-raja yang ada hubung kait dengan Israel dan bangsa Yahudi. Jadi maksud 5 di antaranya sudah jatuh. Nah, ini merujuk kepada 5 raja atau empire mereka yang sudah jatuh dan tidak wujud lagi. Nah, siapakah 5 raja atau empire ini? Ya, sebelum ini saya ada beritahu bahwa 5 raja itu adalah Mesir, Assyria, Babel, Media Persia, Yunani. Kita boleh mendapat petunjuk juga dari kitab Daniel, ya, khususnya Daniel bab 2. Dalam bab 2 kitab Daniel, Raja Nebukadnezar mendapat suatu mimpi dan Daniel menafsirkan mimpi itu. Dalam mimpi itu, Raja Nebukadnezar ternampak sebuah patung yang amat besar, ya, sangat tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa. Dan patung ini dibahagi kepada beberapa bahagian dari atas kepala hingga kaki, termasuk kaki atau jari-jari kakinya. Nah, ayat 32 dan 33 memberitahu kita bahagian-bahagiannya. Nah, bahagian pertama adalah kepala yang emas. Bahagian kedua adalah dada dan lengannya dari perak. Bahagian ketiga adalah perut dan pinggang, ya, dari tembaga. Bahagian keempat adalah paha sampai kaki. Ya, bahagian paha satu bahagian itu adalah besi, dan bahagian ada satu bahagian kakinya campuran besi dan tanah liat. Selepas memberitahu kita bahagian-bahagian patung ini,
Daniel berkata dalam ayat 34 ini, sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya saudara, tolong beri perhatian kepada batu yang meremukkan patung itu ya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, selepas itu Daniel menjelaskan mimpinya. Dalam ayat 38, Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Maka bahagian pertama kepala emas, itulah Raja Nebukadnezar. Dan Tuhan telah menyerahkan pemerintahan atas semua manusia dan binatang kepada Raja Nebukadnezar. Dan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar ini, Empire Babel berkembang luas dan menjadi sangat berkuasa. Ya, malah paling berkuasa pada masa itu. Tapi selepas Raja Nebukadnezar meninggal, kerajaan Babel mulai menjadi lemah. Ayat 39 dan 40 berkata, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain. Nah, ini kerajaan kedua ya selepas Babel yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, maksudnya dari satu kerajaan yang telah berakhir akan muncul ya satu lagi kerajaan yang baru. Dan itu akan berterusan sehinggalah kerajaan yang keempat. Nah, lihat ayat 40 sekarang ini. Nah, ini adalah petunjuk yang penting untuk kita memahami wahyu nanti, yaitu Wahyu 17 ayat 10 di mana ada lima raja yang jatuh. Ayat 40 sekarang. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Selepas kerajaan Babel, kerajaan seterusnya adalah gabungan kerajaan Media Persia. Ya, dalam Daniel bab 5 kita ada cerita yang terkenal tentang tulisan pada dinding. Ya, pada malam Raja Belshazzar mengadakan suatu jamuan besar, tiba-tiba tertulis perkataan ini pada dinding ya. Saya baca Daniel 5:25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada siapa? Orang Media dan Persia. Ya saudara, maka dari sini kita tahu kerajaan yang seterusnya selepas Babel adalah Media Persia dengan raja pertamanya Raja Darius. Nah, Media Persia adalah bahagian kedua, yaitu dada dan lengannya dari perak. Nah, sekarang kita lihat bahagian ketiga.
yaitu perut dan pinggang dari tembaga. Nah, selepas ini dalam Daniel bab 8, Daniel mendapat suatu penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan 2 tanduk, kambing jantan 1 tanduk. Nah, dalam penglihatan itu, Daniel nampak suatu pertempuran yang sangat hebat antara domba jantan dan kambing jantan. Kambing jantan yang datang dari barat menyerang domba jantan dengan keganasan yang sangat hebat, ya, sehingga domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Nah, dalam ayat 20-21 memberitahu kita, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Nah, maka kita tahu sekarang misteri 2 tanduk pada domba jantan. Ia melambangkan kedua-dua kerajaan Media dan Persia. Kambing jantan itu pula adalah negeri Yunani yang menggulingkan kerajaan Media Persia. Nah, tanduk besar antara kedua matanya itu adalah raja yang pertama. Dan raja itu adalah Raja Alexander Agung. Raja Alexander begitu agung sehingga memperkembangkan kerajaannya lebih luas dari kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Maka bahagian ketiga, perut dan pinggang dari tembaga itu merujuk kepada negeri Yunani. Nah, untuk pengetahuan saudara, kebangkitan Yunani belum lagi terjadi apabila kata-kata ini diberikan kepada Daniel. Dalam bab yang sama, yaitu bab 8 ada disebut ayat ini. Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ya, belum terjadi, tetapi sudah diberitahu. Sesungguhnya ini adalah nubuatan masa depan yang datang dari Tuhan. Dan fakta sejarah telah membuktikan kebenaran nubuatan ini. Ya. Dan yang lagi luar biasanya, nubuatan seterusnya memberitahu kita bahwa empire Yunani akan berpecah kepada 4 bahagian. Dalam ayat yang ke-22, dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ya, begitu juga ada disebut sebelum ini dalam ayat yang ke-8 ya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, ya, yaitu apabila pemerintahan Raja Alexander sampai kepada kemuncaknya, nah, patahlah tanduk yang besar itu, bermaksud dia meninggal. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Ya, kalau ikut fakta sejarah, memang kerajaan Yunani berpecah kepada 4 bahagian selepas Raja Alexander meninggal dunia. Sebab kerajaannya begitu besar sekali, begitu meluas, maka telah diberikan kepada 4 panglimanya atau general ya. Nah, sekarang kita lihat bahagian ke-4, yaitu paha dan kaki. Paha itu besi dan kakinya serta 10 jari-jarinya campuran besi dan tanah liat. Nah, ia adalah suatu gabungan raja-raja. Nah, menurut Daniel dalam bab 2, ini adalah kerajaan yang ke-4,
Ya, kerajaan yang berbagi-bagi karena ada yang kuat dan ada yang lemah. Ayat 41, dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Itulah sebabnya kerajaan ini adalah kerajaan yang berbagi-bagi, ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan semua raja-raja ini akan berfungsi di bawah suatu binatang yang sangat menakutkan dan ganas. Dalam Daniel 7:7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Nah, perhatikan persamaan antara kaki yang berbesi di Daniel 2 tadi dan gigi yang berbesi pada binatang ini ya. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, nah dengar ini, ia bertanduk 10. Seterusnya ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, yang tanduk 10 ya, tanpa tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain, yang kecil. Ini tanduk kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Dalam kitab Daniel, binatang ini ya disebut sebagai binatang yang keempat. Mewakili suatu kerajaan yang akan datang. Nah, kerajaan ini belum lagi wujud dalam masa Daniel. Tapi kita tahu dalam zaman Yohanes, kerajaan yang bangkit selepas Empire Yunani adalah kerajaan Rom. Itu adalah fakta sejarah ya. Kerajaan Rom adalah kerajaan yang memerintah dalam zaman Yohanes. Nah, Yohanes juga nampak suatu binatang yang keluar dari laut yang berkepala 7 dan bertanduk 10 ya. Sama dengan apa yang disebut dalam Daniel 7:7 tadi ya, tentang binatang yang keempat. Menurut Daniel, dari semua tanduk-tanduk itu ya akan tumbuh satu tanduk kecil yang ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, mungkin di sini kita dapat lihat suatu corak perkembangan tanduk yang bermula dari pemerintahan Raja Alexander Agung, Raja Yunani. Ya, dia mati, ya diganti 4 panglimanya. Dan selepas itu wujud satu binatang keempat yang bertanduk 10. Dan dari 10 tanduk itu keluarlah satu tanduk kecil yang kita baca tadi Daniel 7, 7 dan 8. Nah, ini akan terjadi di zaman akhir. Ya, penglihatan ini sama dengan bab 2 yang 10 jari kaki itu. Nah, kita tahu inilah Antikristus yang akan datang. Ya, kaki campuran besi dan tanah liat itu ya. Antikristus yang akan datang dan gabungan
raja-raja itu, ya, 10 jari itu, ya, jari kaki gabungan adalah gabungan raja-raja, dan mereka akan memberi pemerintahan mereka kepada antikristus. Ya, Wahyu kita lihat dalam ayat 17 nanti akan saya tunjukkan. Maka kedua-dua Daniel dan Yohanes mendapat suatu penglihatan masa depan yang menunjukkan kemunculan suatu kerajaan pada zaman akhir sebelum kedatangan Yesus, yaitu kerajaan antikristus. Dia akan memerintah dan menyiksa umat Tuhan. Tapi kita tahu kerajaan ini tidak akan kekal. Nah, kita ingat kembali dalam bab 2 kitab Daniel tadi, ya. Ada sebuah batu besar yang jatuh menimpa patung, ya, tepat pada kakinya. Lalu ia akan meremukkan jari-jari kakinya. Ya. Nah, batu yang muncul yang akan meremukkan patung itu juga adalah sebuah kerajaan. Ya, Saudara, batu itu juga adalah sebuah kerajaan, dan kerajaan ini adalah kerajaan dari Allah. Dalam bab yang sama, bab 2 ayat 44 berkata ini. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, ya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ya, Saudara, apakah kerajaan yang akan tetap untuk selama-lamanya? Kita lihat Daniel 7, 13, 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, amin, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Allah menyingkapkan kepada kita semua, Saudara, misteri dan rahasia masa depan, the future. Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas sejarah hidup manusia. Allah Maha Tahu, mengetahui segala-galanya dari awal hingga ke akhir. Dan Saudara, ini yang sangat penting, Allah mengawal segala-galanya, in control. Nah, sekarang kita kembali kepada Wahyu 17 ayat 10 ini. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 5 di antaranya sudah jatuh. Maka kita tahu sekarang dari petunjuk yang kita dapat dari kitab Daniel, 5 raja yang sudah jatuh itu adalah Mesir, Assyria, Babel, Media Persia, dan Yunani. Tapi dalam kitab Daniel hanya ada Babel, Media Persia, dan Yunani saja. Tidak disebut pun Mesir dan Assyria. Ya, betul. Tapi kita harus tahu, Daniel hidup dalam zaman Babel. Daniel dalam suratnya melihat dari zamannya. Dan dia melihat ke depan. Ya, ke depan, bukan belakang. Dan karena itu dia bermula dari Babel.
Tapi Yohanes yang hidup dalam zaman Romawi menulis surat Wahyu melihat sejarah ke belakang. Dan karena itu dia melihat dari Mesir. Ya, Daniel lihat ke depan, Yohanes lihat dari belakang. Secara kesimpulannya, apa yang kita belajar di sini adalah Tuhan sudah tahu sejarah manusia dari awal hingga akhir. Tuhan yang menetapkan sejarah manusia, termasuk siapa yang memerintah. Ya, Raja Nebukadnezar adalah raja yang dipilih Allah sendiri dalam Daniel 4 ayat 17. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Ya saudara, kebenaran ini disebut 3 kali. 3 kali dalam bab 4 ini. Ayat 17, 25, dan 32. Jadi, yang akhirnya yang akan berkuasa atas kerajaan manusia dari awal hingga ke akhir adalah Allah yang Maha Tinggi. Jadi saudara, bila kita baca surat Wahyu, janganlah takut ya bila kita melihat kuasa-kuasa dan kerajaan-kerajaan dunia akan bangkit. Ya, dalam ayat Wahyu 17:17 ini, suatu hari nanti semua kuasa ini akan berkumpul menjadi satu melawan Tuhan. Mereka gabung dan Tuhan mengizinkan mereka seia sekata, bersatu. Sebab dengan demikian Tuhan akan sekaligus mengalahkan mereka semua. Dan surat Wahyu sudah pun menetapkan kesudahannya itu. Amin. Dan ingatlah juga janji dan harapan ayat 14 ini, surat Wahyu 17:14. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya saudara, sekali lagi, saya ingin mengulang kebenaran dari pelajaran yang lepas. Seluruh bab 17 memberitahu kita bahwa memang ada kebangkitan kerajaan-kerajaan besar dunia. Dan juga kerajaan antikristus akan bangkit nanti yang ingin melawan Allah. Tetapi mereka semuanya tidak kekal. Tidak kira betapa kuatnya mereka atau betapa menakutnya mereka. Hanya satu kerajaan yang kekal dan kekal untuk selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, dan bersyukurlah. Bersyukur bahwa kita telah pun ditebus oleh Yesus dari kuasa-kuasa kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kita telah ditebus, kita telah menjadi jemaat kerajaan Tuhan. Dan saudara, lihatlah apa yang telah Allah jadikan kita dalam Wahyu 5 ayat 9. Engkau telah disembelih, itu Yesus. Dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka, yaitu kamu dan saya, akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Haleluya. Kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi untuk kepastian yang Engkau berikan kepada kami tentang kemahabesaran-Mu. Engkaulah Allah
yang bertakhta. Bila Allah di pihak kami, haleluya, siapakah yang dapat melawan? Engkaulah Allah yang maha tahu, Engkaulah Allah yang mengetahui masa depan dan mengatur sejarah manusia. Haleluya. Allah Bapa, Engkau juga tahu masa depan kami. Sebab demikianlah janji firman-Mu yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya Tuhan, atas janji ini kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, supaya kami dapat terus hidup dalam rencana-Mu dan memohon supaya Engkau juga akan membimbing kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.